Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah MTS Kiai Haji Al Wahab Muhsin Sukahideng ingin memberikan tutorial atau tata cara pendaftaran melalui situs web PPDBM MTS Kiai Haji Al Wahab Muhsin Sukahideng dengan menggunakan perangkat komputer atau laptop. Namun, untuk perangkat smartphone sebenarnya langkah-langkahnya sama, hanya saja tampilannya sedikit berbeda. Berikut tutorial atau tata caranya. Pertama, buka aplikasi web browser yang biasa Anda gunakan. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian ketikkan di engine browsernya mts_muhsin.sch.id/ppdb, kemudian klik enter. Setelah muncul tampilan seperti ini, silahkan Anda klik daftar sekarang. Selanjutnya akan muncul halaman pendaftaran akun. Di sini Anda mengisikan identitas yang diminta untuk pembuatan akunnya. Mulai dari nama. Misalnya di sini Askara. Kemudian NISN. NISN bisa dilihat di buku rapot atau minta ke pihak sekolah peserta didik sekarang. NISN ini bukan nomor induk siswa di sekolahnya, tapi nomor induk siswa nasional yang berjumlah 10 digit atau 10 angka. Misalnya 0124536789. Pilih jenis kelamin yang sesuai, apakah laki-laki atau perempuan. Kemudian nomor telepon orang tua diisikan di kolom nomor telepon. Diutamakan yang terhubung dengan aplikasi WhatsApp, tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Selanjutnya, isi kolom email dengan email yang biasa Anda gunakan, atau jika tidak punya maka Anda bisa mengisikan nama lengkap peserta didik tanpa spasi dan berikan @gmail.com. Email ini nantinya digunakan untuk login. Misal di sini askara@gmail.com. Selanjutnya, pada kolom password, buat password yang mudah diingat. Di sini saya hanya menggunakan 123456. Kemudian pada kolom alamat, silahkan diisi dengan alamat kabupaten atau kotanya saja terlebih dahulu. Misalnya Kota Tasikmalaya. Pada kolom koordinat latitude dan longitude cukup diisi dengan menggunakan tanda strip saja. Kemudian klik buat akun. Perlu diketahui di sini Anda baru selesai membuat akun untuk websitenya, belum ke tahap pendaftaran, sehingga belum terdapat pada database kami. Selanjutnya, silahkan klik login. Kemudian isikan username dengan menggunakan email yang tadi didaftarkan, misalnya askara@gmail.com, dan password 123456. Disesuaikan dengan password yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian klik masuk. Akan muncul tampilan seperti ini, kemudian klik formulir pendaftaran pada menu pendaftaran. Selanjutnya, silahkan isikan jurusan sesuai dengan kelas yang akan peserta didik tempuh di MTS KH Wahab Muhsin. Kalau baru lulus dari SD atau MI berarti kelas 7. Kalau misalnya siswa pindahan berarti tinggal dipilih
apakah pindah ke kelas 8 atau ke kelas 9. Pada kolom NIK, isikan nomor induk kependudukan yang dimiliki oleh peserta didik. Bisa dilihat di kartu keluarga atau kartu Indonesia Anak. Nomor NIK ini harus berjumlah 16 digit. Jika kurang atau lebih berarti ada salah dalam pengisiannya. Silahkan diperhatikan di kartu keluarga atau di kartu Indonesia Anak. Selanjutnya, pada kolom jalur pendaftaran, silahkan Anda pilih apakah jalur pendaftarannya reguler atau prestasi. Jika memilih jalur prestasi, maka Anda nanti harus mengupload bukti sertifikat kejuaraan yang telah diikuti. Dan nantinya dibawa ketika daftar ulang. Nomor pendaftaran akan terisi secara otomatis. Selanjutnya Anda lihat nama lengkap, NISN, dan jenis kelaminnya, apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau belum, silahkan disesuaikan, diisi ulang. Selanjutnya Anda isikan tempat lahir peserta didik sesuai dengan akta kelahiran atau yang tertera pada kartu keluarga. Selanjutnya tanggal lahir diisi dengan tahunnya dulu. Misalnya di sini 2013. Kemudian pilih bulannya. Misalnya bulannya adalah bulan Maret dan tanggalnya tanggal 25. Selanjutnya, isikan cita-cita dan hobi peserta didik pada kolom yang tersedia. Misalnya cita-citanya sebagai dokter dan hobinya misalnya membaca. Karena madrasah kami mewajibkan untuk tinggal di pesantren, maka silahkan Anda pilih apakah pondok pesantrennya Sukahideng, Sukamanah, atau Al-Makmur Rancabolang. Misalnya di sini saya pilih Sukahideng. Kemudian isikan nomor kartu keluarga sesuai dengan yang tertera pada kartu keluarga. Kartu keluarga ini harus berjumlah 16 digit ya. Kalau kurang ataupun lebih berarti ada salah dalam pengisiannya. Selanjutnya, isikan alamat mulai dari nama jalan atau juga bisa nama kampung atau nama perumahan sampai dengan nomor rumahnya. Misalnya di sini saya tulis alamatnya adalah Kampung Awipari. Kemudian isikan nomor RT-nya diisi dengan 3 digit angka. Misalnya RT-nya 002 dan RW-nya juga sama dengan 3 digit angka, misalnya 004. Kelurahan bisa diisi langsung dengan nama kelurahannya. Kalau dari desa berarti diisi dengan awalan kata desa. Misal saya kelurahannya adalah Kelurahan Kewalu. Kemudian pada kolom kecamatan tinggal diisi nama kecamatannya. Misalnya Kecamatan Awipari. Pada kolom kota silahkan diisi nama kota atau kabupatennya. Kalau berasal dari kabupaten maka diisi langsung nama kabupatennya. Kalau berasal dari kota berarti diawali dengan kata kota, misalnya Kota Tasikmalaya. Dan pada provinsi diisi dengan nama provinsinya, misalnya Jawa Barat. Dan kode pos juga diisi sesuai dengan kartu keluarga. Biasanya ada 5 digit angka. Misalnya di sini. Selanjutnya pilih status anaknya, apakah anak kandung, anak tiri, atau anak angkat. Tinggal diklik kemudian dipilih. Kemudian isikan anak yang didaftarkan ini anak keberapa, apakah ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dari jumlah saudaranya ada berapa.
Kemudian isikan nama sekolah asal, apakah dari SD atau MI apa. Kalau murid pindahan atau siswa pindahan berarti diisikan SMP atau MTS asalnya. Selanjutnya pada kolom alamat sekolah asal silakan diisi mulai dari kecamatan sekolah asalnya, kemudian diisi nama kota atau kabupatennya. Misalnya di sini adalah kemudian NPSN wajib diisi. Bisa Anda minta ke sekolah peserta didik sekarang ya. Kalau dari MI berarti mintanya NSM ya. Kalau dari sekolah berarti NPSN. Silahkan Anda isikan di sini. Kemudian tahun lulusnya, ini tahun lulus dari SD atau MI-nya. Kalau siswa pindahan berarti tinggal ditulis tahun lulusnya tahun berapa. Kalau misalnya dari SD atau MI yang belum ke MTS atau SMP berarti tahun lulusnya tahun 2025. Selanjutnya pada pengisian bantuan, silakan Anda jawab apakah penerima PKH. Kalau ya, pilih ya. Kemudian nomor PKH-nya diisi di sini. Kalau tidak, maka pilih tidak dan di nomor PKH dikasih tanda strip. Kemudian selanjutnya untuk penerima KIP, kalau penerima berarti pilih ya. Kemudian isi nama KIP-nya dan nomor KIP-nya di sini. Kemudian kalau misalnya bukan penerima KIP, maka pilih tidak dan di nama KIP dan nomor KIP dikasih tanda strip. Selanjutnya, apakah penerima KPS? Kalau ya, maka pilih ya dan isikan nomor KPS-nya di sini. Dan kalau misalnya tidak menerima KPS, pilih tidak dan dikasih tanda strip di nomor KPS-nya. Selanjutnya di nomor KKS juga sama. Kalau misalnya tidak penerima KKS, maka dikasih tanda strip. Selanjutnya, isikan nomor telepon orang tua dan sekali lagi diutamakan yang terhubung dengan aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, pengisian identitas orang tua mulai dari nama ayah. Silahkan diisi nama ayahnya. Misalnya kemudian nik ayahnya diisi juga sesuai dengan KTP atau kartu keluarga. Dan nik ayah, nik ibu, nik wali itu berjumlah 16 digit angka. Kalau kurang berarti salah dalam pengisiannya, kalau lebih pun juga salah. Selanjutnya, isikan tempat lahir ayah sesuai dengan yang tertera dalam KTP atau kartu keluarga. Dan tanggal lahir ayah diisi juga seperti tanggal lahir peserta didik sebelumnya. Caranya dengan memilih tahunnya dulu, kemudian bulan dan tanggalnya. Selanjutnya, pendidikan ayah tinggal Anda pilih apakah lulusan SD atau MI atau SLTA, SLTP atau bahkan sampai dengan S3. Silahkan dipilih. Kemudian identitas ibu mulai dari nama ibu, nik ibu, tempat lahir ibu. Silahkan Anda isikan. Selanjutnya, jika
peserta didik didaftarkan oleh walinya, maka silahkan Anda isikan identitas walinya, mulai dari nama walinya, kemudian nik walinya, sampai dengan penghasilan wali. Ini cara pengisiannya sama seperti pengisian identitas dari ayah dan ibu. Kalau misalnya tidak ada wali, berarti tinggal dikasih tanda strip saja. Selanjutnya, isikan pekerjaan ayah sesuai dengan yang tertera pada KTP atau kartu keluarga. Misalnya di sini. Kemudian isi atau pilih penghasilan ayah tiap bulannya. Apakah kurang dari 500.000 sampai dengan lebih dari 5 juta. Misalnya di sini saya pilih adalah rentang dari 2 juta sampai 3 juta. Kemudian pekerjaan ibu silahkan Anda masukkan sesuai dengan KTP atau kartu keluarga. Misalnya ibu rumah tangga atau mengurus rumah tangga. Dan kalau misalnya ibu berpenghasilan, maka tinggal dipilih rata-rata penghasilan per bulannya seperti halnya penghasilan ayah. Dan kalau tidak berpenghasilan bisa Anda pilih dengan rentang kurang dari 500.000. Selanjutnya Anda tinggal klik simpan. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Jika komputer atau laptop Anda terhubung dengan printer, maka Anda tinggal klik print. Ini berasal dari menu cetak dan cetak form pendaftaran. Jika tidak terhubung dengan printer, maka Anda bisa pilih cetak PDF. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya klik download di pojok kanan atas sebelah simbol printer. Ketikkan namanya, misalnya formulir pendaftaran Askara MTS KHA Wahab Muhsin, kemudian klik simpan. Selanjutnya silahkan tutup halaman ini, kembali lagi ke halaman website PPDBM. Selanjutnya Anda pilih menu pendaftaran dan pilih upload dokumen pendukung. Seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa kalau memilih jalur prestasi, maka Anda harus membuktikan dengan mengupload dokumen berupa sertifikat. Filenya format JPG atau gambar. Silahkan klik tambah, kemudian ketikkan namanya, misalnya sertifikat kejuaraan Olimpiade IPA. Kemudian klik choose file dan pilih gambar yang diminta atau gambar yang sesuai dengan keterangan yang diketikkan. Selanjutnya silahkan klik simpan. Di menu ini juga Anda bisa mengupload kartu keluarga atau KTP ayah dan ibu. Klik tambah lagi dan isikan keterangannya di nama filenya. Selanjutnya Anda pilih menu download dan pilih contoh dokumen. Di sini tertera semua dokumen persyaratan yang berupa surat pernyataan yang harus di-download, kemudian dicetak dan diisi manual. Kemudian nanti dibawa ketika daftar ulang. Untuk mengetahui persyaratan lain yang harus dilengkapi, Anda bisa mendownload brosur PPDB MTS KHA Wahab Muhsin. Di sana tertera persyaratan atau dokumen persyaratan yang harus dilengkapi. Baik, sekian tutorial atau tata cara pendaftaran melalui situs web PPDBM MTS KHA Wahab Muhsin Sukahideng.
Jika masih ada kendala atau pertanyaan seputar pengisian pendaftaran ini, Anda bisa menghubungi admin yang tertera di web. Dan dimohon untuk menghubungi pada saat jam kerja, serta tidak menghubungi lewat telepon. Cukup di chat saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan peserta didik yang didaftarkan ke madrasah kami menjadi generasi muttaqin, unggul, mandiri, dan berprestasi sesuai dengan visi madrasah kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.